Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Allow us to introduce ourselves. My name is Alia Fatima and Salma Zerazen. We are from Al Huda Boarding School Tuban. And now we want to presentation about pemanfaatan limbah bonggol nanas untuk mempersingkat waktu fermentasi jamur Rhizopus oryzae dalam usaha tempe kacang tunggak. Yang pertama, tempe adalah makanan tradisional Indonesia yang kaya akan gizi, protein, dibuat dari fermentasi kacang kedelai oleh jamur Rhizopus oryzae. Kacang tunggak berpotensi sebagai alternatif karena kaya nutrisi, protein, serta tahan kekeringan dan mudah dibudidayakan. Beberapa varietas kacang tunggak memiliki kulit yang keras, menyebabkan fermentasi lebih lama. Nah, pemanfaatan bonggol nanas sebagai sumber enzim bromelain untuk memecah protein kacang tunggak, mempercepat fermentasi tempe, mendukung pemanfaatan limbah pertanian secara berkelanjutan. kemudian yang kedua ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah kacang tunggak itu dapat digunakan sebagai bahan tempe pengganti kedelai? Dan yang kedua, apakah penggunaan ekstrak bonggol nanas dapat mempersingkat waktu fermentasi jamur Rhizopus oryzae? Dan yang ketiga, bagaimana penggunaan ekstrak bonggol nanas dapat mempersingkat waktu fermentasi jamur Rhizopus oryzae? Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama ada alat, yaitu panci, wadah, termometer, alat pengering, kompor, dan sendok. Yang kedua ada bahan Kacang tunggak, ragi tempe, bonggol nanas, air, serta cuka makanan. Untuk persiapan kacang tunggak, direndam 12 jam untuk melunakkan kulit, direbus kurang lebih 30 menit hingga empuk, dikupas kulit ari lalu ditiriskan. Dan untuk pembuatan ekstrak bonggol nanas dibersihkan, dipotong kecil, di blender dengan sedikit air, disaring dengan kain kasa sampai menghasilkan ekstrak cairnya, dan disiapkan dalam takaran 5 ml, 10 ml, dan 15 ml. Selanjutnya ada perlakuan penelitian menjadi dua kelompok. Kontrol A, tanpa ekstrak nanas. Perlakuan B, ekstrak nanas ditambah variasi, konsentrasi, dan waktu. Untuk kombinasinya, perlakuan perendaman kacang tunggak dengan ekstrak bonggol nanas. Konsentrasi ekstrak K0 sama dengan air, K1 nanas banding air yaitu 1:1, K2 nanas banding air 1:2. Waktu perendaman, waktu pertama 5 jam, waktu kedua 10 jam, waktu ketiga 15 jam. Untuk kombinasi perlakuan total 9, yang pertama K1W1, K1W2, K1W3, K2W1, K2W2, K2W3, K0W1, K0W2, K0W3. Ragi 2% dari 250 gram, kacang sama dengan 5 gram, sama untuk semua perlakuannya. Di sini ada beberapa data uji organoleptik tempe kacang tunggak dengan perbandingan ekstrak nanas dan air 1:1 dengan perendaman 15 jam dan 1:2. Dan selanjutnya ada data uji organoleptik tempe kacang tunggak tanpa ekstrak bonggol nanas dengan perendaman 15 jam. Untuk inokulasi dan fermentasi, kacang dicampur dengan ragi 0,5 gram atau 250 gram kacang. Diaduk rata lalu dibungkus plastik berlubang, fermentasi pada suhu ruang 30 derajat selama 24 jam sampai 48 jam, diamati pertumbuhan miselium tiap 6 jam. Dan pengamatan dokumentasi, bandingkan waktu fermentasi antar perlakuannya. Di sini adalah dokumentasi penelitian kami, mulai dari perendaman kacang tunggak hingga ekstrak bonggol nanas dan menjadi fermentasi tempe kacang tunggak. Untuk hasil dan pembahasan, waktu fermentasi tempe kacang tunggak, kontrol tanpa ekstrak bonggol nanas, P1 ekstrak rendah 5%, P2 ekstrak sedang 10%, P3 ekstrak tinggi 15%. Ekstrak bonggol nanas diharapkan mempercepat fermentasi dibanding kontrol. Untuk tekstur dan kepadatan tempe dengan bonggol nanas lebih padat dan rapat. Yang ketiga, aroma dan rasa tempe. Ternyata aroma itu tetap khas tempe, bonggol nanas tidak membawa cita rasa. Dan kualitas visual tempe, visual lebih baik pada perlakuan ekstrak bonggol nanas. Untuk manfaat penelitian, mengkaji pemanfaatan limbah bonggol nanas sebagai bahan tambahan fermentasi tempe kacang tunggak menggunakan kapang Rhizopus oryzae sebagai starter fermentasi. Yang kedua, kacang tunggak dipilih karena kandungan gizi tinggi, dapat tumbuh di berbagai kondisi lingkungan. Bonggol nanas mengandung enzim bromelain untuk memecah protein menjadi peptida kecil berpotensi mempercepat fermentasi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kacang tunggak alternatif pengganti kacang kedelai karena tinggi gizi, mudah dibudidayakan, ekonomis, dan berkelanjutan. Ekstrak bonggol nanas mempercepat fermentasi oleh jamur Rhizopus oryzae. Untuk hasilnya, proses produksi tempe lebih cepat dibanding kontrol. Tempe lebih padat, misalnya merata, aroma tetap khas, potensial untuk skala industri dan edukasi masyarakat. Mungkin sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.